kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia muncul macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada santri yang kemudian mengupas statement dari Habib Taufik Asegaf yang sepertinya itu menyenggol sebuah pernyataan dari seorang ulama Banten yang mana kita tahu bahwa dulu memang Abu Yamutahdi itu mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ya. Jadi ulama itu adalah pewaris Nabi, la Habib, ya, bukan Habib. Nah, ini yang sepertinya ya direspon oleh Habib Taufik Asegaf bahwa barang siapa yang hanya mengikuti Al-Quran tidak mengikuti habaib itu bakal sesat. Nah, ini yang diulas oleh santri tersebut, bagaimana dia ya menarasikan bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf ini adalah sesuatu yang keluar dari pemahaman umum kita tentang al-ulama warasatul anbiya. Itu memang yang sering kita dengar sejak dulu hingga saat ini, dan inilah yang dikupas oleh santri tersebut. Nah, seperti apa ulasan dari perbincangan dari santri ini, kita simak sama-sama. Malam kali ini kita akan membahas video yang lagi rame ini. Video apa tuh? Video orang yang runtang-runtung ke pemerintah. Ya salah. Ya. Ini lagi pokoknya mah. Video ini pokoknya. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warasatul anbiya. Tadi akan kita. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thakolen, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Ini nggak baca hadis juga kalau itu apa itu. Nah, karena itu hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat pasti. Jadi yang saya serap 2 poin Gus ini. Dia mengatakan yang kalau misalnya kita mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib itu sesat katanya. Itu satu poin yang aneh itu. Yang kedua, ini ada katanya yang ulama warasatul anbiya bukan habib, itu dari mana itu katanya. Nah ini nih, saya bingung ini arah dia itu kemana gitu. Setahu saya yang lantang membahas mengutarakan al-ulama warasatul anbiya lah habaib itu ulama kita dari Banten. Saya namanya Muhtadi. Cidahu ya. Itu kan tempo dulu sempat ramai lah gitu. Bahkan sampai efek dari itu ada satu santri yang sampai mengedit foto Abu ya, kemudian menuliskan kafal di jarinya itu ya. Nah itu makanya mau kita bahas ini arahnya kemana. Kalau memang itu Abi beruntang-runtung itu arahnya ke Abu ya, ini keterlaluan. Harus kita basmi pokoknya mah. Ya, harus. Karena saya sebagai muhibbinnya Abu ya gitu. Kami sebagai muhibbin Abu ya harus kita antisipasi lah gitu. Kira-kira gimana counter ya? Yang harus kita counter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis yang disitir itu, hadis yang disebut itu selalu menjadi senjata gitu. Senjata bahwa ketika Rasulullah itu menyebut wa itrati ahla baiti, jadi itrah itu terah kalau bahasa sekarang. Kitabullah yang pertama ada 2 pusaka yang aku tinggalkan ketika kalian itu berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan sesat setelah aku wafat. Yang pertama adalah kitabullah, kitab Al-Quran ya, Al-Quran.
Dan yang kedua adalah itrati ahla baiti, itu terahku, ahlu baitku, keluarga. Oh, begitu. Nah, lantaran di kalangan Balawi itu meyakini diri mereka sebagai turunan Rasulullah, yang kemudian oleh Kiai Haji Imaduddin itu dibahas, diteliti, dan ternyata belum terkonfirmasi ya, baik secara data ilmiah atau data DNA. Betul. Yang kemudian apa namanya, seolah-olah hal ini selalu menjadi tameng bagi mereka bahwa harus memuliakan Balawi, gitu ya. Oh gitu. Nah, lalu sebelum ke sana, kita bagusnya memahami terlebih dahulu jadi pengertian dari itroh, kemudian pengertian dari ahlu baiti itu apa. Siap. Tuh kan. Jadi saya bacakan redaksi dari kitab Faidul Qadir karya dari Al-Imam Al-Munawi di jilid ketiga halaman 14 ya. Wa itrati ahla baiti. Siapa mereka? Itrohku kan terahku gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian ahla baiti badalnya adalah keluargaku, penduduk rumahku kalau bahasa kita melihat makna letterleknya ya, makna katanya. Jadi ahlu bait yang disebut di sini seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Munawi itu adalah ashabul kisah. Ya, alladzina azhaballahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tadhira. Ahlul kisah yaitu 4 orang yang diberi selendang oleh Rasulullah, yang ditutup selendang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Taala. Itu 4 orang. 1 Sayyidina Ali, 2 Siti Fatimah, yang ketiga Sayyidina Hasan, yang keempat Sayyidina Husain. Berarti yang dimaksud dengan itrati ahla baiti mereka berempat. Ya. Lalu kenapa meluas sampai keturunannya? Itu pun kalau benar keturunannya kan gitu. Pakai tafsir apa gitu. Kayak ini versi pertama dulu lah ya. Kemudian versi kedua, dan ini ditarjih oleh Al-Imam Al-Qurtubi ya di dalam tafsirnya, di mana yang dimaksud dengan itrati ahla baiti itu, yang dimaksud dengan ahlul bait lah, biar ringkes, itu adalah golongan atau orang-orang yang diharamkan zakat, yang diharamkan untuk menerima zakat. Siapa mereka? Ya Banu Hashim, Banu Muthalib. Keturunan dari Banu Hashim, berarti keturunannya Sayyidina Ali, keturunannya keturunannya Sayyidina Ali, keturunannya Abdullah bin Abbas, gitu, dan seterusnya lah, Bani Abbas, terus di situ masuk, nah Bani Muthalib di situ masuk, Imam Syafi'i di situ masuk. Jadi luas cakupannya, Bani Hashim, Bani Muthalib cakupannya luas. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, penafsiran yang ketiga itu adalah penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, salah seorang ahli fikih dan juga ahli sufi di masanya, yang memiliki banyak karya, di antaranya Nawadirul Usul aja, di mana beliau mengatakan ya, wal muradu bi itratihi, yang dimaksud dengan itrah di sini adalah al ulama ul amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Ilhum alladzina la yufariqunal Qur'an. Ya karena ulama yang mengamalkan ilmunya itu tidak pernah memisahkan diri dari Al-Qur'an. Adapun amanahu jahilin wa alimin mukhallitin fa ajnabiyyun min hadzal maqam. Adapun orang yang bodoh atau orang yang berilmu tapi dia itu tidak mengamalkan ilmunya, mukhallit, ngacak, gitu, maka dia itu jauh dari makom ini. Nah, sehingga dari 3 penafsiran ini ya, mulai dari ahlul kisah yang isinya adalah Siti Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, ya, atau versi yang kedua Bani Hashim, Bani Muthalib, atau versi ketiga yang cakupannya lebih luas al-ulama al-amilun. Ketika kita ini ya berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan juga memegang omongan dari tadi mereka-mereka yang disebutkan tadi, itu tidak akan sesat. Nah, itu mengenai pemahaman apa? Pemahaman ahlul bait dalam hadis ini. Itu ya. Oke, itu untuk poin pertama dari hadis ini. Lalu misalkan tadi Abu Yamah tadi kan mengatakan al ulama warasatul anbiya, lah habaib. Sementara kalau kita ini betul. Kalau kita ini melihat di sisi
sebelum kita membahas tentang status dari keduriahan mereka itu benar atau tidaknya ya, sebelum ke sana. Insyaallah. Yang pertama dulu, di mana kalangan Habib itu kan ada yang ulamanya ada ulama, orang awamnya ada, kemudian tukang mabuknya ada, bahkan fasik juga ada lah. Yang fasik ada, kemudian apa lagi? Masih banyak kan macam-macamnya itu kan. Ya. Walhasil yang PKI pun ada. Ada. Aidit. Dan Aidit ada gitu kan. Kemudian Sufyan, kemudian saudaranya itu siapa namanya? Fahrul Barakba gitu kan. Ada kan. Kalau kita lihat secara umum ya, konteks habaib itu, kan di sini berpegang teguh dengan dua hal ini. Nah, ketika oknum habaibnya itu PKI, lalu apakah kita ini harus mengamalkan Al-Quran kemudian juga ikut PKI? Waduh, rusak nih, ya kan? Artinya yang misalkan itu yang PKI, kemudian ada yang bodoh gitu, betul. Dari kebodohannya dia apa yang kita pelajari? Iya, betul. Apa yang kita amalkan, apa yang kita ambil pelajaran dari orang tersebut, artinya nggak ada. Betul. Nah, sehingga itu pun juga harus dipilah-pilih. Baik. Mana yang bisa dijadikan suri toladan, mana yang enggak. Ya, betul. Itu kalau dari sisi apa? Dari sisi kalangan Balawi itu sendiri. Iya. Lalu kemudian dari sisi yang kedua, apa itu status keguriahannya itu benar atau enggak? Iya. Itulah. Belum final kan? Belum final. Iya. Jadi memang kalau berbicara mengenai data ya, data ilmiah, kan dengan adanya tesis Kiai Imad sekarang terbuka. Betul. Ya kan? Siapa yang punya data, siapa yang tidak punya data. Iya. Kemudian klaim dari mereka itu bahwa Balawi adalah nasab yang paling sahih sedunia loh, sedunia. Tapi untuk mencari nama Ubaidillah atau Abdullah saja itu sampai saya nggak ada. Iya. Gitu. Jangan-jangan di situ ada kesalahan di dalam pencatatan atau gimana gitu. Betul, kan? Betul. Sehingga dari sini ketika memang statusnya itu belum terkonfirmasi sebagai duriah Rasul, atau nggak usah pakai hadis ini. Iya dong. Iya kan? Setuju. Apalagi ketika oknum-oknum tersebut itu mencekoki di kalangan masyarakat dengan adanya doktrin-doktrin walat dan seterusnya gitu kan. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Iya. Ini mengadukan antara sesama rakyat Indonesia. Betul. Itu. Ya. Apalagi misalkan ketika mengomentari bahwasanya Abu Yamuh tadi ketika mengeluarkan statement al-ulama warasatul anbiya al habaib. Ya menurut saya benar itu. Justru itu isyarah buat kita sih. Betul. Abu Yamuh udah lebih dulu berstatement seperti itu. Ada apa gitu kan? Di situnya lah habaib. Iya. Makanya lah nih saya pesan nih buat siapa yang di video tadi tuh, kaji lagi yang benar hadisnya, makna hadisnya, kemudian carilah datanya gitu. Jangan terlalu pendek gitu. Jangan terlalu pendek dengan ketika menyebutkan ahlul bait kemudian yang dimaksud itu adalah habaib, yang nggak seperti itulah. Gitu. Penafsiran versi ulama kan banyak juga. Betul. Ya kan. Kemudian memang kalau dari sisi tadi, dari sisi data ilmiah, dari sisi data primer, data dari kitab-kitab nasab, itu kan nggak ada, belum ada. Beliau juga diundang nggak hadir kok, susah. Iya. Terus dari sisi tes DNA, kan nggak mau. Meskipun HRS itu sudah, kalau ada yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka wajib untuk tes DNA. Kalau berizin gitu ya? Iya. Gitu. Tapi malah belakangan ada lagi menantunya itu malah haram katanya tes. Ya haram itu ya, pemahaman dia itu. aduh. Namanya fikih kan gitu, pro kontra biasa. Cuman jangan jadikan alat aja itu. Iya, betul. Terus barangkali ini poin untuk poin yang pertama dari pertanyaannya ya. Iya. Oke, barangkali ada poin yang lain dari statementnya siapa? Ya sebetulnya yang sesat itu yang yang membelokkan sejarah itu. Oh iya, kalau dibilang sesat sih ya itu yang membelokkan sejarah, yang membelokkan sejarah makam, yang tadinya Kiai Nusantara, ulama Nusantara, menjadikan makam Ba'alawi gitu ya. Ada gitu ya? Ada. Itu yang berbahaya, yang sesat ya seperti itu. Itu.
Jadi tidak ada hubungannya gitu ya ketika misalkan ada seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah kemudian dia itu tidak mengikuti habaib, ya nggak mungkin sesat lah. Ya, dari mana sesatnya? Nggak ada. Gitu kan. Sehingga jangan memahami suatu hadis itu dengan tekstual gitu aja. Apalagi belum terkonfirmasi gitu kan status ketersambungan nasabnya. Kecuali kita misalkan di Balawi ada ulama yang mengamalkan ilmunya gitu, yang benar-benar ikhlas gitu. Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi dalam kategori ulama tadi kan. Tapi kan kalau untuk konteks secara umum universal habaib ya enggak juga sih gitu. Atau nggak bisa. Soalnya kan ada PKI-nya gitu kan. Ada yang tukang maboknya, ada yang punya tempat judi gitu kan. Banyak nanti kita bahas lah yang tukang judi itu.